Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Murni Septiani, MPM 18316019, kelas Teknik Komputer 18C, mata kuliah APPL. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pemesanan tiket bus online berbasis web. Saya dari kelompok 2, yaitu yang bernama kelompok Nice Team. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemesanan tiket bus online berbasis web. Dan di sini ada daftar isi, yaitu pendahuluan, deskripsi keseluruhan, fitur-fitur sistem, kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan non fungsional, dan kebutuhan lain atau jika diperlukan. Terus di sini ada isinya, ada riwayat perubahan, yaitu mencari judul, mengedit kesalahan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang berisi latar belakang. Di sini adalah latar belakangnya untuk promosi sekaligus membangun image kepada masyarakat luas. Di sini perusahaan yang telah membangun website sendiri demi kelancaran usaha mereka dan bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi secara online. Dan di sini adalah rumusan masalah dan ada batasan masalah. Di sini dibahas dalam penelitian ini pemesanan tiket bus online dan merancang antarmuka pemesanan tiket. Tujuannya adalah untuk rancang bangun aplikasi sistem pemesanan tiket secara online. Terus ada manfaat penelitiannya, memudahkan pelanggan untuk memilih tempat duduk dan waktu yang diinginkan. Ada metode pusaka. Di sini metode pusakanya ini cara membaca atau mempelajari buku-buku, referensi literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna memperoleh landasan teori untuk keperluan menganalisis data. Dan di sini adalah metode wawancara dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Terus ada metode observasi, metode fisis. Yang kedua adalah deskripsi keseluruhan. Di sini ada dasar teori. Dasar teori ini ada internet network yang mempunyai arti hubungan berbagai komputer dan berbagai tipe komputer yang membentuk sistem jaringan. Yang kedua adalah HTTP, yaitu adalah Hypertext Transfer Protocol. Di sini adalah sekumpulan metode yang mengindikasikan permintaan. Dan di sini HTTP juga digunakan sebagai protokol umum untuk komunikasi antar user agen dalam bentuk web browser. Dan di sini ada MySQL adalah salah satu jenis server yang terkenal disebabkan menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. Ada PHP, bahasa berbentuk scripts yang ditemukan di server dan diproses dalam server. Dan ada kajian pustaka. Yang ketiga adalah fitur-fitur sistem, yaitu adalah analisis dan perancangan sistem. Di sini ada pertama, yaitu sistem yang berjalan. Ketika seorang pelanggan datang untuk melakukan pemesanan tiket bus, maka pihak perusahaan, dalam hal ini administrasi, akan memberikan informasi mengenai daftar, jurusan pemberangkatan, serta harga tiket bus. Yaitu ada sistem yang berjalan. Dan di sini ada gambar sistem yang berjalannya juga, yaitu diagram konteks. Yang kedua adalah diagram konteks, yaitu menggambarkan sistem informasi yang akan dibuat di mana terdapat dua kesatuan luar, yaitu admin dan user. Yang ketiga adalah diagram arus data,
tentang layanan bus yang disediakan dapat digambarkan melalui diagram arus data, dan ini adalah gambar arus data juga. Desain detail bus, di sini ada tabel pelanggan, ada tabel pesan, tabel komentar, tabel jadwal, tabel berita. Dan keempat, ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada daftar masukan yang dibutuhkan, yang kedua ada daftar luaran dan laporan, yang ketiga antarmuka pemakai. Disediakan pemakai harus user friendly. Untuk melakukan pemesanan tiket bus, calon penumpang disediakan form untuk menginputkan biodata diri. Terus ada antarmuka perangkat keras untuk menyimpan datanya, sehingga dibutuhkan sebuah DBMC. Yang digunakan adalah MySQL. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Terus yang kelima ada kebutuhan non fungsionalnya, yaitu ada kinerja, informasi, ekonomi, pengontrolan sistem, efisiensi, dan layanan. Yang kedua adalah tugas proyek akhir part 2. Di sini lanjutkanlah perancangan dengan menggunakan UML. Dan di sini ada sistem UKES diagram sistem pemesanan tiket bus online berbasis web. Dan di sini ada diagramnya, yaitu pertama login, yang kedua mengolah data operator, yang ketiga adalah mengolah data penumpang, keempat adalah mengolah data bus, yang kelima mengolah data informasi, yang keenam mengolah data inbox, yang terakhir adalah mengolah data outbox. Lalu UKES ini yang kelima dan keenam itu mengolah data inbox, mengolah data outbox itu disambungkan ke SMS gateway. Dan sistem activity diagramnya ada pilihan tiket, isi form pemesanan, dan seterusnya. Dan ada sistem sequence diagram pemesanan tiket bus online berbasis web, dan ada diagram sekuensenya. Yang ketiga adalah tugas proyek akhir part 3. Di sini perancangan dengan menggunakan proses modeling atau membuat diagram konteks dan DVD. Dan di sini saya jawabannya ada hasil dan pembahasan pemesanan tiket bus online berbasis web, yaitu ada diagram konteks yang diusulkan. Ini ada diagramnya juga. Jadi VD level 1 pada PO Primaja atau ini pemesanan tiket bus online berbasis web. Terus ada diagramnya juga. Yang ketiga ada DVD level 2 proses pemesanan tiket, dan ada diagramnya juga. Dan yang keempat adalah tugas akhir proyek part 4. Di sini untuk membuat rancangan tampilan atau antarmuka bagi user sesuai dengan UKES yang telah dirancang. Di sini ada UKES diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Dan di sini saya ada diagramnya. Pemesanan tiket bus online berbasis web seperti yang saya jelaskan tadi di tugas proyek akhir 2. Dan di sini yang kedua adalah activity diagram menggambarkan workflow atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Dan di sini bahwa diagram aktivitas menggambarkan sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Dan di sini ada diagram activity diagramnya. Yang terakhir sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada UKES dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Dan yang kelima adalah tugas proyek akhir part 5. Di sini perancangan dengan membuat rancangan pengujian kotak hitam black box dengan UKES dan tampilan yang telah dirancang. Dan di sini rancangan pengujian kotak hitamnya ada skenario yang pertama, yaitu username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login.
ada test case, user pertama kosong, dan passwordnya juga kosong. Hasil yang diharapkan, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya itu valid. Yang kedua adalah username diisi dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Dan di sini test case-nya yang kedua yaitu usernya bisa diubah, yaitu nama saya sendiri, passwordnya masih kosong, dan di sini ada hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang ketiga adalah username tidak diisi dan password diisi, kemudian klik tombol login. Dan usernya itu masih kosong, passwordnya itu sudah diganti, sudah bisa diganti. Dan ini hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Dan yang keempat ada mengetikkan salah satu kondisi salah pada username atau password, kemudian klik tombol login. Dan di sini usernya nama saya sudah benar, passwordnya masih salah. Terus di sini ada sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kelima, mengetikkan username dan password benar, lalu klik tombol login. Yaitu username-nya sudah benar, nama saya, passwordnya sudah benar. Dan di sini sesuai harapan, kesimpulannya juga valid. Di sini ada rancangan pengujian kotak hitam atau black box. Di sini ada activity diagram pemesanan tiket bus online, diagramnya. Yang kedua, activity diagram pengolah data. Dan yang ketiga adalah activity diagram pengolah data trayek. Yang keempat adalah activity diagram laporan penjualan tiket. Dan di sini ada activity diagram laporan penjualan tiket. Sekuensnya diagram penjualan calon penumpang. Dan sini di sekuensnya diagram pemesanan calon penumpang. Dan sekuens diagram pembayaran calon penumpang. Sekian dari mempresentasikan tentang saya, tentang mata kuliah APPL. Bila saya ada masalah atau kurang sopan mempresentasikannya, tolong dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.